Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum melanjutkan cerita, alangkah baiknya kalau teman-teman semua klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa di like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya untuk mensupport channel kami. Adegan diawali dengan kemunculan Tokito yang sedang berlari menuju ke arah desa. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang anak kecil yang diserang oleh iblis. Awalnya Tokito ingin mengabaikan anak kecil itu, namun ia teringat oleh kata-kata Tanjiro. Apabila ia menyelamatkan orang lain, itu sama saja dengan menyelamatkan diri sendiri. Tanpa pikir panjang, Tokito pun langsung menebas iblis itu. Walau Tokito berhasil menebas leher dari iblis itu, namun iblis itu pun mampu menumbuhkan kepalanya kembali, dan Tokito pun menyadari bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu berasal dari guci yang berada di bagian atas iblis itu. Dan benar saja, setelah Tokito menebas guci itu, kemudian iblis itu pun lenyap. Kemudian anak kecil tadi itu yang diselamatkan oleh Tokito berlari menuju Tokito dan memeluknya dengan erat, dan dia pun meminta maaf karena dia telah memanggilnya kepala rumput laut. Setelah itu Tokito pun langsung segera pergi menuju desa, jadi membiarkan anak itu sendirian di situ. Namun anak itu pun ingin menolong temannya yang juga diserang oleh monster iblis, dan dia pun bersujud memohon kepada Tokito untuk menyelamatkan teman-temannya juga. Awalnya Tokito pun tidak ingin menyelamatkan teman-temannya itu dan ingin segera pergi ke desa. Namun ia teringat oleh kata-kata Oyakata sama bahwa Tokito akan mendapatkan ingatannya kembali dengan membantu orang-orang lain dan memulihkan ingatannya di masa kecil yang telah hilang. Dan akhirnya Tokito pun setuju untuk membawa anak kecil itu dan menolong teman-temannya. Namun Tokito pun ragu apakah dia mampu untuk melindungi desa kalau dia menyelamatkan teman dari anak-anak kecil itu. Tapi akhirnya dia pun meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia mampu untuk melakukan itu karena dia adalah pilar kabut. Adegan pun berpindah di tempat Tanjiro yang sedang melawan iblis bulan atas, dan iblis bulan itu pun langsung menyerang Tanjiro. Dengan reaksinya Tanjiro yang cepat, akhirnya dia pun mampu memotong kepala iblis itu. Kepala iblis yang terpotong menjadi dua bagian itu akhirnya berubah menjadi dua kepala, dan keduanya pun mampu mengeluarkan serangan untuk melukai Tanjiro. Setelah Tanjiro menerima serangan dari kedua iblis itu, akhirnya Tanjiro pun menyadari bahwa serangan tersebut tidaklah begitu kuat dibandingkan dengan serangan iblis yang pertama, yang artinya kekuatan tersebut terbagi menjadi 4. Tanpa disadari Tanjiro, iblis itu pun muncul dari atas dan bersiap-siap untuk menyerang Tanjiro. Dengan cakarnya yang ketajamannya bahkan bisa menghancurkan berlian. Tanjiro pun dibuat tak berdaya dan dibuat habis-habisan melawan iblis ini. Lalu Tanjiro pun mencoba kembali fokus agar bisa mengalahkan iblis ini. Dan benar saja, akhirnya serangan Tanjiro pun mampu untuk menebas kepala dari iblis bulan ini. Karena merasa kesal, iblis ini pun langsung menyerang balik ke arah Tanjiro. Dan Tanjiro pun mampu untuk memotong kepala iblis bulan tersebut dan mampu membuat iblis itu jatuh ke tanah dan menyebutkannya. Di satu sisi, Tanjiro pun ingin segera kembali di tempat Nezuko dan Genya berada. Scene pun berpindah di tempat Nezuko melawan Karaku dan Aizetsu. Dengan kekuatan Nezuko yang sekarang, Nezuko pun merasa kewalahan untuk mengatasi Aizetsu, dan Karaku pun ingin segera menghabisi Nezuko. Shin pun berpindah ke arah Genya yang sedang ditombak oleh Aizetsu. Karena merasa kasihan, Aizetsu pun ingin segera untuk menghabisi nyawa Genya. Namun Genya menolak menyerah dan menembakkan shotgun ke arah kepala dari Aizetsu. Karena merasa kesal, Aizetsu pun menusuk dan mencabut tombaknya, berharap untuk segera menghabisi nyawa dari Genya. Walaupun sudah ditusuk berkali-kali, Genya tetap bangkit kembali dan membuat dua iblis ini pun kebingungan, sebenarnya makhluk apa kau ini? Padahal Aizetsu sudah menusuk di organ vitalnya. Dan Genya pun memulai mengucapkan mantra-mantra aneh yang membuat dua iblis ini kebingungan. Aizetsu pun mulai menyerang Genya. Namun tanpa diduga, Genya pun mampu menyerang balik dari belakang, namun dengan tongkat petir Sekido. Dan ketika Genya ingin menyerang Aizetsu, Sekido pun menyerangnya dengan tongkat petir dari belakang dan membuat Genya tidak bisa bergerak. Aizetsu yang kesal lalu memukul Genya dengan tombaknya dan membuat Genya terhempas sangat jauh.
Karaku pun yang sedang melawan Nezuko. Ia merasa bersemangat dan ingin segera menghabisi Nezuko. Nezuko pun ditendang dari perut hingga tembus ke punggung. Karaku pun memerintahkan kepada Sekido untuk menusuk dan menyambar dengan tongkat petir milik Sekido. Setelah Kuraku mematahkan tangan Nezuko, Nezuko pun melancarkan serangan baliknya dengan tendangan keras ke arah wajah dari Kuraku dan membuat kepalanya hancur. Kemudian dengan jurus darah iblis milik Nezuko, Nezuko pun membakar dan merebut kipas sakti milik Kuraku. Dengan kipas sakti milik Kuraku, Nezuko pun menghempaskan Kuraku ke arah langit menuju ke langit ketujuh. Lalu ketika Nezuko ingin menyerang Sekido, Sekido pun mampu menangkisnya dan menusukkan tombaknya ke arah leher dari Nezuko. Dengan sambaran petirnya membuat Nezuko tidak bisa berdaya sama sekali. Scene berpindah di mana Tanjiro sedang melawan Urogi, dan Tanjiro pun ingin segera mengalahkan Urogi demi bisa menyelamatkan Genya dan Nezuko. Namun Urogi pun tetap menyerang Tanjiro secara membabi buta dan seolah tidak memberikan kesempatan sama sekali untuk Tanjiro pergi dari situ. Shin pun kembali berpindah ke tempat Sekido, Kuraku, dan Aizetsu berada. Di situ terlihat Genya sangat terluka parah sekali. Namun Genya tetap bangkit kembali dan membuat iblis itu pun kebingungan. Shin pun berpindah kembali di tempat Tanjiro berada, dan Tanjiro pun ingin melancarkan serangan balik dengan memanfaatkan kemampuan terbang Urogi demi menyelamatkan Nezuko dan Genya dengan kecepatan secepat mungkin. Dan dengan serangan balik Tanjiro, Tanjiro pun mampu menusuk iblis itu dari kaki hingga tembus ke kepala dan memaksa Urogi untuk terbang membawa Tanjiro ke tempat Nezuko dan Genya berada. Dan akhirnya pun Tanjiro berhasil untuk memaksa Urogi kembali ke tempat Nezuko berada dan membuat Sekido kaget karena Tanjiro dan Urogi sudah kembali ke situ. Tanjiro pun yang melihat Nezuko dengan kondisi tertancap tombak petir milik Sekido langsung menyerang Sekido untuk menyelamatkan Nezuko. Karena melihat Tanjiro yang langsung menyerang, maka Sekido pun mengeluarkan tombak petir dari tangan sebelah kiri. Tanjiro pun yang menyadari hal itu langsung mewaspadai tongkat petir milik Sekido, dan dengan serangan cepatnya Sekido pun melemparkan tongkat petirnya ke arah Tanjiro. Namun Tanjiro berhasil menepisnya dengan kaki milik Urogi karena kaki itu adalah bagian dari dirinya sendiri, listrik jadi tidak bisa menyambarnya. Dengan serangan balik Tanjiro pun mampu menebas kepala dari Sekido dan membuat Sekido melepaskan tongkat petir yang menusuk Nezuko. Pelan tapi pasti, dengan menggunakan kaki Urogi, Tanjiro pun mampu melepaskan tongkat petir itu dari Nezuko. Sekido yang marah dengan tongkat petirnya, dia mencoba menusuk kepala Tanjiro dari belakang. Beruntung bagi Tanjiro, karena ada Nezuko yang membuat tongkat itu berhenti. Dan dengan jurus darah iblis milik Nezuko, Nezuko pun membakar Sekido. Tiba-tiba terlihat dari atas Karaku kembali dengan kipas saktinya. Tanjiro dan Nezuko yang melihat kehadiran Karaku, mereka pun bersiap-siap, namun tubuh mereka tetap terhempas ke lantai dan tidak bisa bergerak karena tekanan yang sangat kuat, dan akhirnya mereka pun terhempas ke lantai bawah yang membuat Tanjiro dan Nezuko pingsan. Sementara Sekido, Urogi, Karaku, dan Aizetsu pun melihat mereka dari atas. Shin pun berpindah tempat di desa di mana para penduduk diserang oleh segerombolan iblis. Terlihat banyak iblis ikan sedang memangsa para warga desa. Terjadi pertempuran sengit antara penduduk desa dengan iblis ikan. Iblis itu pun mulai memangsa warga desa dan memporak-porandakan bangunan-bangunan di desa. Terlihat burung gagak sedang memperingatkan pilar cinta untuk kembali ke desa dan segera menyelamatkan warga desa. Gagak pun memberitahu pilar cinta bahwa desanya sebentar lagi akan segera hancur. Pilar cinta yang terlihat sangat semangat berkata akan berjuang sekuat tenaga dan menyelamatkan seluruh warga desa. Demikianlah alur film Kimetsu no Yaiba Pemburu Iblis season 3 episode 4. Apabila teman-teman menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya dan like, komen, dan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.